Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat pendaki dan para sahabat survival. Saya ingin mengomentari tentang kejadian naas yang dialami oleh Raffi, seorang mahasiswa dari Pasuruan yang hilang di Bukit Krapyak, Mojokerto ya. Saya pernah punya pengalaman 2 tahun yang lalu waktu saya berkelwat atau bertirakat di makam Bukit Krapyak. Waktu itu ada sekelompok anak SMA dari SMK 5 Surabaya. Mereka berangkat dari bawah dan mendaki sampai di depan makam Sunan Pangkat. 2 anak wanita itu kesurupan. Mungkin barangkali kasus Raffi ini mirip dengan kasus anak ini ya. Nanti saya akan ceritakan lebih panjang dan lebar. Silahkan Anda ikuti dan Anda simak penjelasan saya. 2 tahun lalu sekitar bulan 11 kalau nggak salah. Waktu itu saya berkelwat 7 hari di makam Sunan Pangkat. Rencananya mau 1 bulan, namun setelah kejadian itu saya nggak jadi dan kembali pulang setelah 1 minggu. Awal cerita, sehabis maghrib saya mengambil air wudhu di makam Sunan Pangkat itu, mau sholat berjamaah maghrib. Tiba-tiba serombongan SMK 5 Surabaya datang dari bawah dan kesurupan di depan makam Sunan Pangkat. Hanya sekitar 20 meter dari makam, dari sebelah baratnya makam Sunan Pangkat itu ya, sebelah baratnya musola dikit. Para teman-temannya saya lihat dari kejauhan itu sudah membaca ayat-ayat suci Al-Quran, sholawat juga, tapi tidak ada hasil, dan malah 2 cewek itu yang kesurupan itu tertawa terbahak-bahak dan ingin lari ke jurang. Sehingga waktu itu saya masih sungkan ya, karena nggak enak juga. Waktu itu di situ juga ada orang-orang yang sedang berkelwat, orang-orang sepuh yang sudah dikatakan paranormal lah di kampungnya. Beliau membantu semua dan dibawa ke musola waktu itu. Setelah dibawa ke musola juga tidak sadar-sadar juga, dan akhirnya terpaksa saya ikut mendekati dan ikut mencobalah mengamalkan amalan dari Pak Yai saya dulu waktu mondok, dan berbagai amalan dari pagar Nusa dan pondok saya NU saya amalkan, namun tidak ada hasil waktu itu. Dan saya akhirnya bertawasul kepada Kanjeng Nabi dan Kiai saya bermeditasi sejenak, dan nggak tahu saya mendapatkan insting atau mungkin sebuah pencerahan bahwasanya saya ingat dulu Pak Yai ngomong kalau tidak bisa dikeluarkan dengan tenaga dalam pagar Nusa atau Asmaul Husna atau Quran, cobalah mediasi saja dan tanya dari manakah asalnya yang ganggu itu. Lalu saya mencoba dengan bahasa Jawa waktu itu pengalaman pertama saya. Saya menyebutkan danjang yang ada di situ, para sahabat. Wahai para danjang yang ada di gunung ini, atau makhluk halus segalanya yang ada di gunung ini yang memiliki hak di wilayah ini, dan mungkin juga makhluk-makhluk halus yang baik atau roh-roh leluhur yang mempunyai wilayah di Bukit Krapyak ini dan Sunan Pangkat ini. Saya memohon izin, jika teman-teman ini punya salah, saya ingin memohonkan maaf, dan saya juga ingin memohon maaf. Jangan ganggu anak-anak ini ya, nanti kalau nggak mau keluar saya panggilkan Pak Yai saya punya Pak Yai di Bojonegoro, namanya Pak Yai Maksum. Dan seketika itu anak itu sadar dan lari, bukan lari maksudnya, sadar, hilang itu loh, yang itu lari. Hingga anak itu bisa kembali melanjutkan kemah di Bukit Gemkron itu ya, Bukit Krapyak itu di atas. Namun pada sekitar jam 4 ya, jam 4-an mau subuh lah, saya itu tidur. Itu dipanggil lagi sama temannya itu, katanya, "Mas, itu mbak-mbaknya tadi kesurupan lagi, dia keluar mau lari ke arah jurang," katanya. Wah, saya juga jadi panik waktu itu, dan akhirnya saya bergegas. Dan jam 4 itu sekitar jam 4 jam 3 saya lupa, pokoknya juru kunci dan spiritual di situ sudah nggak ada, tinggal saya sendiri. Jadi saya ke atas kembali menangani anak itu, SMK 5 Surabaya ya, SMK 5 Surabaya Utara. Dan kejadian sama seperti yang pertama tadi itu kesurupannya, nggak bisa kalau
diruqyah atau disuwuk dengan Asmaul Husna atau amalan pagar nusa dan ayat suci Quran. Dan bisanya kembali lagi dengan dinegosiasi atau di lobi itu. Saya berbicara dengan bahasa Jawa seperti kemarin itu, seperti yang tadi maksudnya yang sore. Mbah, tolong jangan ganggu anak-anak ini. Saya mohon maaf jika mereka tidak sopan. Wahai para penguasa makhluk halus yang ada, yang memiliki kekuasaan di wilayah ini, saya silaturahmi, izin, mohon maaf, jangan ganggu. Saya hanya di sini tamu dan saya ingin intinya kan kita tamu saja lah waktu itu. Intinya kita memohon maaf pada semua makhluk halus di situ. Dan akhirnya dia sadar sampai pagi dan sampai siang hingga kita dan para SMA 5 itu saya ajak kembali turun. Setelah itu kita pulang kembali ke masing-masing, mereka pulang ke Surabaya dan saya pulang kembali ke Lamongan. Itu sebuah pengalaman dari saya dan itu mungkin mirip sekali ya dengan kisahnya Raffi. Siapa itu namanya sih? Kisahnya Raffi, anak Pasuruan yang hilang itu. Menurut kabar kan waktu mau subuh kan dia kan keluar sendiri ya. Itu sangat berbahaya sebenarnya. Jadi bagi orang tua Raffi atau keluarganya mungkin bisa baiknya Anda menemui para kiai yang bisa berkonsultasi dengan danyang atau makhluk halus, jin, setan atau roh-roh suci yang ada di wilayah situ. Mungkin bisa dinegosiasi atau silaturahmi agar entah mungkin si Raffi ini disembunyikan ataupun sudah meninggal bisa ditemukan jasadnya ya. Itu sebuah pengalaman nyata dari saya dan saya sendiri juga sering senang lah kalau keluar di Pacet itu karena udaranya sejuk dan tempatnya juga indah. Saya ikut merasa prihatin dengan kejadian ini. Semoga orang tuanya diberi ketabahan dan jika belum ketemu dan masih ingin mencari, saya sarankan untuk mencari orang pintar saja, yaitu kiai yang memiliki makrifat dan bisa berkomunikasi dengan jin atau danyang yang ada di situ ya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.